Salam. Saya membawa renungan ini dengan judul Ketidakadilan yang Terlihat. Bacaan Ayub 24 ayat 1-8. Salam sejahtera untuk semua basudara. Papa mama to'oteo kakak adi. Hari ini kotong bakatu mulai di renungan firman Tuhan. Dan beta percaya bahwa semua ada dalam keadaan baik. Yang pasti Tuhan lindungi kotong semua. Beta Pendeta Olvi Magangmui dari Gemit Kota Kupang mau ajak kotong semua untuk berteduh diri, dengar ini firman, supaya ini firman bisa kasih kuat sang kotong. Kotong bisa menjalani kotong pun hidup dengan baik. Ini firman di ajaran wasiat kekal, mari kasih sagar hati dalam versi bahasa Kupang. Sebelum kotong semua dengarin firman, mari kotong berdoa. Tuhan Yesus, kotong mau kasih tahu, kotong pu hati terlalu senang ketika kotong duduk berkumpul dan kotong dengar firman. Sebelum kotong melakukan kotong pun tugas dan tanggung jawab. Karena kotong tahu Tuhan Yesus akan tuntun kotong dari firman yang kotong dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kotong berdoa. Amin. Papa mama dan semua kakak adik, ini hari renungan pun judul Ketidakadilan yang Terlihat. Bacaan dari Ayub 24 ayat 1-8. Dan nats untuk kotong pu renungan hari ini di Ayub 24 ayat 1. Beta baca supaya kotong semua dengar. Dia pun bunyi begini. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak menetapkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Papa mama, kakak adi, semua to'oteo yang Tuhan Yesus sayang sang kotong semua. Ada satu cerita pendek begini. Ada satu anak perempuan, itu anak umur 12 tahun. Ini anak ini dia terlalu pintar dan terlalu semangat. Dia selalu usaha buat yang terbaik di sekolah dan di rumah. Dan dia berharap orang tua bisa puji sang dia. Ternyata ada satu hal yang selalu buat dia pun hati sedih, yaitu perlakuan dia ayahnya terhadap dia dan dia pun adik Ardi yang umur 10 tahun. Tiap kali kalau Ardi ini bikin salah, ayah selalu menegur dengan lembut dan gampang sekali kasih maaf. Tapi kalau dia yang buat salah, ayah suka tegur dengan kasar dan selalu kasih hukuman sang dia. Dia rasa ayah son adil dalam hal kasih dan pengampunan. Ayub ini dalam perenungannya melihat dengan jelas ketidakadilan yang ada di dia pun sekeliling. Ada orang yang menggeser batas tanah lalu merampas kawasan ternak milik orang lain. Ternak orang miskin diambil lalu dong gadai, sehingga orang miskin semakin punya kesulitan ketika dong menghadapi dong pu hidup. Dalam situasi yang son adil itu, wajar saja jika muncul pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan pun kuasa. Kenapa kok Allah son menghukum orang fasik yang berlaku son adil itu? Namun Ayub tetap percaya bahwa Allah akan bertindak. Bapa mama, semua kakak adik, hari ini kotong belajar dari Ayub. Walaupun kotong sempat terpuruk, Ayub tetap peduli terhadap orang yang diperlakukan son adil. Sebagai orang Kristen, kotong juga harus ikut teladannya dan berbuat adil. Dan itu mulai dari keluarga. Dari dalam keluarga sampai pada kotong pu hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Mari kotong berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kotong dengar. Benar-benar menguatkan kotong pu hati dan kotong sukacita untuk botong jalani botong pu hidup hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kotong berdoa. Amin. Papa, Mama, dan semua kakak adik, terima kasih kotong sudah dengar ini firman sama-sama. Beta minta tolong kotong like, subscribe, lalu bagi pi semua basudara ya. Dan juga di grup-grup keluarga. Karena dengan begitu kotong bisa ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sama-sama dengan YKB. Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Salam.